Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja. Mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti Anda berimam, bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh, Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan, inna ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Saya kalau pakai mic begini bicaranya itu agak santai karena insya Allah suara akan jelas. Kebetulan saya melihat ada video tentang dua ustadz. Kita sepakat dulu bahwa dua-duanya ini bukan ustadz NU, ya, tetapi ya sebatas itu saja, tidak lebih ya. Jadi kalimat saya bukan ustadz NU. Yang satunya Ustadz Yazid Jawas, yang satunya Ustadz Adi Hidayat. Sama-sama orang yang berilmu ya. Mereka berdua itu nampak berselisih tentang bagaimana kalau ada seorang imam yang kunut, kebetulan makmumnya tidak kunut. Nah, saya kasih tahu kalau sebetulnya masalah kunut itu bukan soal Wahabi, bukan soal Muhammadiyah. Jadi sejak seribuan tahun yang lalu, kalau sekarang itu tahun 1400, sudah sejak tahun 200, 300 itu sudah biasa berbeda. Imam Ahmad itu memang tidak ada kunut. Imam Syafi'i kunut ya. Jadi sudah lama kunut itu berbeda. Jadi misalnya ada seorang yang ikut madhabnya Imam Ahmad, berarti kan tidak kunut subuh. Terus bermakmum kepada seorang imam yang madhabnya ikutnya madhab Syafi'i, berarti berkunut. Lalu bagaimana solusinya? Nah, dua orang ini membahas tidak pakai kitab fikih. Saya ingatkan, dua-duanya tidak pakai kitab fikih. Sehingga ya agak aneh itu. Yang satunya kata Pak Yazid itu ya sudah berdiri aja ya. Jadi saya tidak fokus kepada bahasanya bid'ah atau sesat atau enggak gitu loh ya. Jadi kita diem aja. Artinya ada di posisi berdiri terus tidak ngapa-ngapain ya, entah nunggu imam kunut tapi dia tidak kunut. Sementara kalau kata yang satunya pakai hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu harus diikuti, kalau dia kunut ya kunut. Kalau dia enggak kunut ya enggak kunut gitu. Kan jadi aneh. Itu katanya sesat. Tapi kok kamu bermakmum kepada yang sesat? Seandainya mereka ini pakai kitab fikih lah. Artinya begini, ini kan masalah hukum fikih kawan-kawannya. Kita tidak perlulah meramu-ramu hukum sendiri, berdalil-dalil sendiri itu. Kayak krisis ilmu fikih itu. Itu sudah dibahas tuntas, bahkan di kitab fikih-fikih dasar ya. Saya bilang dasar ya bukan dasar-dasar banget ya. Misalnya di Safina itu mungkin di sarahnya, kasih fatus sajanya. Ada juga di Fathul Mu'in, di hasiahnya. Misalnya hasiahnya I'anatul Thalibin. Misalnya juga di kalau Hasyiatul Al-Baijuri itu ya. Jadi saya sampaikan pengetahuan yang general saja, tidak usah kitab-kitaban ya. Karena ini tidak rumit, ini sesuatu yang ya maklumun bidururi lah mungkin ya. Artinya bagi kalangan santri itu sudah semuanya kenal gitu. Jadi ada kasus imamnya kunut, makmumnya tidak kunut. Maka apa yang dilakukan? Dalam kitab-kitab itu dijelaskan makmumnya sujud saja dulu, nunggu di bawah. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya dia berdiri, itu kan berarti i'tidalnya jadi lama. Kalau i'tidalnya lama, ini dalam madhab Syafi'i, itu ikhtilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau kata Ibnu Hajar tidak apa-apa, tidak batal. Tulul qiyamil i'tidali la yadurruh. Jadi walaupun berdirinya lama untuk i'tidal, kasusnya lama untuk i'tidal ya begitu. Nunggu imam lagi kunut. Sehingga berdirinya menjadi tidak lazim. Tidak lazimnya i'tidal. Maka kata Ibnu Hajar sholatnya tidak batal. Tapi kata Ibnu Romli batal.
Wa qala Romli yadurruh, itu batal. Artinya ini ada di posisi dibatalkan oleh sebagian ulama. Berarti kan resiko keadaan seperti itu. Bagaimana biar keluar dari itu? Ya sujud, nunggu di bawah. Kenapa begitu? Ya. Kemudian ini juga menjawab ucapan Ustaz Ali Hidayat. Memang iya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Iya, prinsipnya makmum itu ikut imam. Tetapi ada di fikih itu dibahas. Ada kalanya imam itu ketika melaksanakan sesuatu yang sunnah. Ingat, yang sunnah. Bukan yang fardu ya. Maka makmum itu ada yang harus sama. Sama ini maksudnya apa? Kalau imam mengerjakan, makmum harus mengerjakan. Kalau imam tidak mengerjakan, maka makmum harus tidak mengerjakan atau sama-sama meninggalkan. Berarti yajibul ittiba tarkan au fi'lan. Harus ikut imam, imam mengerjakan atau meninggalkan. Ada kalanya tidak dua-duanya. Tidak wajib ikut imam, baik dalam masalah mengerjakan atau dalam masalah meninggalkan. Dan kunut masuk kepada yang itu. Jadi imamnya kunut, makmumnya boleh nggak kunut? Artinya boleh itu nggak ada masalah karena memang ikut mazhab lain. Atau sebaliknya, imamnya nggak kunut, makmumnya pun masih boleh kunut. Nah ini catatannya. Kalau misalnya imamnya nggak kunut, maka makmumnya kunutnya itu hukumnya ada 3. Kalau sekiranya makmumnya itu bisa selesai kunutnya sebelum imam itu bangun dari sujudnya, dari mulai jalan sujud, maka itu sunnah hukum kunut. Kalau sekiranya kunutnya itu belum selesai dan imamnya sudah bangun dari sujud, sudah duduk di antara sujud yang kedua itu, maka kesunahan kunutnya hilang, turun menjadi mubah. Tapi kalau misalnya sekiranya kunut kamu itu tidak selesai sampai si imam ini sujud lagi, maka kunutnya itu menjadi tidak boleh. Kalau kamu sengaja, maka berarti kamu melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Apa itu? Tertinggal 2 rukun dari imam, di mana kamu hanya demi melaksanakan kefarduhan. Jadi logika fikih itu lengkap ya. Begitu ya. Ada solusi yang lain. Kalau misalnya imamnya tidak kunut, kamu boleh mufarokoh. Saya bicara yang simpel-simpel ya, tidak terlalu rumit ini ya. Ya tidak bicara ikhtilafnya lah. Dalam sholat berjamaah itu, kalau misalnya kamu tiba-tiba berpisah dari imam tanpa sebab, ya sah-sah saja, boleh. Selesaikan sholatnya, boleh. Tidak perlu uzur. Tidak perlu ada alasan apapun. Tapi konsekuensinya tidak dapat fadilah sholat jamaah. Hilang. Berarti kamu dianggap sholat sendiri. Jadi pilihan bebas ya. Tapi yang kedua ada kalanya kamu itu meninggalkan itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah di sini adalah kalau kamu mufarokoh dari imamnya itu, kamu ini tetap dapat pahala berjamaah. Salah satu alasannya ketika imam meninggalkan sunnah, termasuk kunut. Imamnya tidak kunut, kamu mufarokoh. Imam kok tidak kunut langsung sujud, ya sudah saya mau farokoh, niat saya berpisah dari imam itu, kamu kunut sendiri, nggak terikat lagi dengan imam. Mau dia sujud, mau dia apa salam, ya kamu kunut selesaikan ya. Terus kamu sujud, duduk sujud lagi, duduk tahiyat akhir salam, ya. Bebas ya seperti itu bebas ya. Jadi ada opsinya 2. Kalau kamu yang kunut, imamnya tidak kunut, kamu bisa mau farokoh, tetap tidak mengurangi pahala, atau bisa kamu ngejar kunutnya dengan cara ketika yakin kunut kamu itu selesai sebelum imam itu setidaknya masuk kepada sujud ya, sujud yang terakhir. Artinya kunut kamu selesai ketika imam masih di posisi duduk di antara 2 sujud. Itu masih mubah. Apalagi kalau kunut kamu selesai ketika imam masih sujud, itu masih sunnah. Tapi kalau kunut kamu selesai ketika imam sudah mau masuk kepada sujud yang terakhir, ya, sujud yang kedua, dan setelah itu dia berdiri, lalu tahiyat akhir, maka sholat kamu itu batal. Kalau kamu melaksanakan itu secara sengaja ya. Jadi begitu ya, begitu. Ini iseng-iseng ngetes mic saja ya. Tidak perlu baca-baca kitabnya karena sudah sangat simpel itu. Kamu di mana-mana juga dibahas seperti itu ya. Jadi ya innama ju'ilal imamu ya benar, tetapi fikih itu kajiannya kompleks ya. Tidak lalu mentok-mentok hadis apapun, enggak begitu ya. Ada kajian-kajiannya. Dan dalam fikih itu sangat menghargai toleransi. Kalau makmumnya kunut, imamnya tidak kunut, ada solusinya. Atau imamnya kunut, makmumnya tidak kunut, juga ada solusinya. Jangan ngada-ngada solusi sendiri. Berdiri lama lah, atau apalah, ya, dan sebagainya ya. Karena kalau berdiri lama itu nanti malah ada di posisi masih diperselisihkan sah tidak sahnya. Ya, Ibnu Hajar mengatakan tetap sah, tapi Imam Romli mengatakan batal sholatnya. Itu ada dalam berbagai kitab juga. Ada dalam kitab yang khusus membahas tentang ikhtilaf baina syaikhaini, tentang Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, di mana itu juga direkod kembali dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, kitabnya Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.